Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bengkayang akan mendemonstrasikan konsep modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asniati. Saya dari SDN 10 Sibaju. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Janueti dari SMP Negeri 4 Montrado. Perkenalkan, nama saya Kim Son dari SMK Negeri 1 Samalantan. Selamat malam Bu Eli. Apa kabar Bu? Sehat? Selamat malam Bu Asni, kabar baik, puji Tuhan sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, saya sebagai supervisor Ibu ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya bicarakan. Boleh Bu? Silakan Bu, dengan senang hati. Ya, pada saat coaching nanti antara coach yaitu ibu dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa seperti apa sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan nanti Ibu jangan lupa juga harus sesuai dengan prinsip coaching, Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu, Bu ya. Baik Bu. Ya, baik. Jadi Ibu, mungkin sebelum proses observasi nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Yang pertama, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin saya bantu, Bu? Saya ingin Ibu membantu di kompetensi pertanyaan berbobot Bu, karena saya secara pribadi masih kurang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Begitu Bu. Baik. Berarti Ibu ingin dibantu dalam mengamati apa yang apa perasaan Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada koci. Benar seperti itu, Bu? Benar, Jadi benar bagian Ibu. mana nanti pada saat proses observasi atau proses coaching yang Ibu inginkan untuk saya benar-benar gitu lebih spesifik mengamati Ibu, tuh, Bu. Nanti saya ingin Ibu lebih spesifik mengamati saya pada bagian rencana aksinya, Bu. Jadi di Uh, situ saya minta Ibu mengamati saya. Ya, berarti di bagian rencana aksi, Bu ya. Bagian Ibu memancing lah istilahnya ya, memancing si koci ini untuk mengeluarkan ide-ide atau rencana-rencana yang akan dilakukan dalam proses menyelesaikan satu permasalahannya. Begitu, Bu? Iya, betul sekali, Iya. Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan, saya menilai apa yang akan dikembangkan ini
adalah di bagian di mana saya bisa atau tidaknya saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan memancing si koci menuju tujuan dari arah yang tepat dari tujuan pembicaraan itu sendiri, Bu. Luar biasa jawaban Ibu. Yang terakhir, Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya untuk observasi ini, semoga observasi ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, dan sehingga si koci juga dapat mencapai solusi atas masalah yang dihadapinya, Bu. Begitu, Bu. Oke, jadi wawancara kita pada sesi pra observasi kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu bicarakan nantinya dengan koci berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Bu. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima Selamat malam Bu. Selamat malam juga, Bu Asni. Selamat sore, Pak Kimson. Ya, selamat sore Ibu Elizabeth. Apa kabarnya Pak Kimson nih? Witihan, baik Ibu. Oh, Ya. syukurlah Pak. Oh ya Pak, untuk Hmm. hari ini agenda apa yang ingin kita bicarakan nih Pak Kimson? Oh ya, Bu Elizabeth, ada yang ingin saya utarakan terkait persoalan yang saat ini saya hadapi. Kebetulan saya kan Wakil Kepala Urusan Kurikulum di SMK Negeri 1 Samalantan. Kemudian dipercayakan juga oleh kepala sekolah untuk menjadi tim observer kelas di semester 2 untuk periode Juli Desember tahun ini. Nah, jadi persoalan yang saya hadapi ini adalah ada beberapa rekan sejawat atau guru itu yang kadang sudah kita jadwalkan, sudah kita rencanakan bersama untuk jadwal observasi kelasnya, tapi ketika dah mau masuk kelas itu kan jadi apa masih belum siap, kadang minta diundur. Nah, jadi kalau diundurkan otomatis akan mengganggu jadwal teman-teman yang lainnya. Demikian Bu masalahnya. Oh, begitu ya Pak ya. Oke Pak, Iya, iya. apa kira-kira yang menyebabkan teman-teman Bapak kurang siap dan sering menghindar untuk disupervisi ini Pak? Ya, beberapa persoalan ini mungkin masih kurang percaya diri ya. Yang pertama masih kurang percaya diri, kemudian ada rasa apa tidak siap itu tadi, rasa kurang percaya diri, kemudian yang kedua adalah tidak siap untuk menerima umpan balik gitu ya atas penilaian yang kita berikan. Nah, mungkin beberapa itu, kemudian mungkin merasa eh, modul ajar ya, modul ajar yang disusun mungkin merasa kurang baik, kurang sempurna. Nah, mungkin itu Bu, beberapa ya. Oh, jadi uh, mereka itu menghindar karena mungkin kurang percaya diri, modul ajar belum siap, uh, Hmm, apa ini tadi itu penyebab utamanya mereka jadi ya, kurang pede itu tadi ya Pak ya? nah, Oke betul Pak, betul Bu. oke. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira Mhm. keaktifan rekan kerja Bapak di sekolah dalam melakukan supervisi itu atau melakukan observasi di sekolah itu dari skala 1 sampai 10 itu berada di rentang yang mana ya Pak? Ya, kalau dari segi kesiapan, kompetensi yang dimiliki untuk di pengalaman di semester yang lalu ya, Bu ya, itu ya sekitar
berada di posisi 6 lah gitu, 6. Karena ada juga beberapa kawan itu yang sudah siap, bahkan siap juga menjadi coach atau pendamping bagi kawan-kawan yang lain. Karena kami tim juga tidak sendiri, saya juga dibantu ketua-ketua jurusan. Ya Bu, demikian Bu posisinya. Oke, baik Pak. Jadi dari rentang skala yang ada itu katipannya ada di rentang 6 ya Pak ya. Ya, Oke, 6, 6. ya, baik Pak. Apa yang menyebabkan rekan-rekan Bapak kurang tertarik untuk melakukan observasi ini Pak? Ya, yang pertama tadi sekali lagi faktornya karena apa? Masih merasa kurang percaya diri, merasa tidak sempurna gitu kan. Dari modul ajarannya tadi yang belum siap, ya kan. Jadi tidak siap untuk diberikan apa penilaian atau umpan balik lah gitu kan. Ya, Oh, berarti, masalah utamanya itu mereka lebih ke tidak percaya diri dan ya, kurang mempersiapkan modul ajarnya dengan baik ya, Pak, ya? ya, benar Baik. Bu, benar. Apa yang bisa Bapak lakukan agar rekan-rekan Bapak ini lebih bisa percaya diri dan lebih bisa mempersiapkan modul ajarnya dengan baik lagi, Pak? Kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Ya, jadi di semester ini belajar dari pengalaman semester yang lalu mungkin di tahap awal ya, di tahap awal perencanaan itu mungkin kawan-kawan ini belum terlalu kita fasilitasi ya, mulai dari menyusun RHK-nya. Ini jadi kemarin pada hari Jumat itu kita susun sama-sama, kita menjadikan rekan sejawat ini sebagai mitra, ya bukan posisi kita memposisikan sebagai atasan terhadap bawahan gitu, tidak Bu. Jadi menjadikan mereka ini posisi mitra kita, kemudian nanti akan kita bersamai pada saat mereka menyusun modul ajarnya agar sesuai dengan indikator yang mereka pilih kan. Kemudian mungkin nanti setelah observasi kita kita akan melakukan refleksi dan umpan balik bersama, tindak lanjut bersama. Jadi kita tidak membiarkan mereka kerja sendirilah. Nah, gitu. Kita akan dampingi. Ya, Oke, baik Pak. Dari rencana-rencana yang telah Bapak paparkan itu tadi, kira-kira rencana yang mana yang paling efektif yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini, Pak? ya. Jadi mudah-mudahan di awal Agustus ini kawan-kawan sudah bisa dah bisa menyusun ini pilihan-pilihan indikator yang akan dinilai nanti Bu di PMM-nya kan, di PMM-nya nanti kan mudah-mudahan sudah terbuka, kawan-kawan sudah boleh menentukan pilihan indikator mana yang akan kita amati. Jadi mungkin nanti mereka lah kawan-kawan rekan sejawat yang menentukan indikator mana yang kira-kira mereka siap untuk kita amati. Gitu. Jadi sekarang tuh kita menyesuaikan kawan-kawan. Ya, karena tadi prinsipnya mitra, Bu. Ya, baik Pak. Jadi dalam waktu dekat ini Bapak akan menyesuaikan dengan indikator yang dipilih oleh teman-teman pada RHK. Baru Betul, setelah betul. itu Bapak melakukan observasi bersama teman-teman, begitu ya Pak ya? Baik Pak. Pak, dari rencana yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira dari rentang 1 sampai dengan 10, angka berapa yang menjadi target pencapaian Bapak untuk permasalahan Bapak ini lebih meningkat lagi gitu, Pak? Ya, baik Ibu, dengan prinsip kemitraan yang akan kita laksanakan, kemudian dengan teknik coaching, ya jadi saya yakin pencapaian di semester 2 ini ya tidaklah harus sempurna 100% ya, paling tidak ada kenaikan lah di angka 8 gitu Bu. Karena tidak bisa kita pungkiri ini ada beberapa rekan kita juga yang masih ini ya secara IT, secara respon mereka juga masih
responnya gitu masih lambat gitu terhadap arahan yang kita berikan gitu. Baik Pak, luar biasa sekali. 8 ya Pak, itu sudah cukup baik itu Pak kalau ke 8. Berarti kan ada peningkatan yang signifikan. Baik Pak, Ya kita betul. akhiri pembicaraan kita pada sesi hari ini, kucing kita. Selamat sore Pak Kimson, semoga saya berharap prosesnya pelaksanaan supervisi di sekolah Bapak, observasi yang berjalan dengan lancar nantinya Pak ya. Selamat sore Pak Kimson. Terima kasih Ibu Eli. Sama-sama. Halo Bu, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Jumpa lagi kita Bu untuk kesempatan dalam sesi pasca observasi. Iya Bu, benar sekali. Eh, Bagaimana Bu proses tadi? Apakah berjalan lancar? Puji Tuhan Bu, berjalan sesuai dengan rencana, semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Bu setelah melakukan proses coaching dengan si Koci? Perasaan saya setelah melakukan proses coaching bersama dengan Koci, saya merasa sangat senang karena Ya, prosesnya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir proses coaching tersebut. ya Bu. Bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu terapkan tadi? Saya menilai performa saya dalam penerapan coaching yang telah saya lakukan, menurut saya itu sudah cukup baik, Bu, karena Ya, saya dapat hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk memberikan solusi mengarahkan si coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya, Bu. ya baik. Eh, Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Silakan, Bu, dengan senang hati. Saya tadi mengamati pada saat Ibu melakukan proses coaching dengan Koci, itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu ya, yaitu sudah sesuai dengan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan proses coaching, yaitu eh, present, Ibu sudah hadir secara penuh untuk Koci dalam mendengarkan setiap permasalahan Koci, kemudian mendengarkan ya, Ibu menyimak, benar-benar menyimak dan eh, merespon apa yang disampaikan oleh si Koci. Lalu yang ketiga, Ibu sudah berhasil menanyakan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang merangsang si Koci untuk berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan dan diskusi Ibu dengan wawancara Ibu dengan Koci tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian sudah ada tujuan dalam pembicaraan antara Ibu sebagai coach dan Koci. Kemudian sudah Ibu mampu dalam mengidentifikasi masalah tahap demi tahap. Yang ketiga, Ibu berhasil memancing setiap rencana aksi yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan Koci. Kemudian yang terakhir, eh, Koci ini menyampaikan dan Ibu memastikan setiap tanggung jawab Koci terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, saya rasa itu, Bu. Dan sudah ada rasa, sudah Ibu melakukan proses coaching itu dengan penuh rasa gitu, Bu. Sudah berhasil menurut saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Lalu
apa rencana tindak lanjut ke depan supaya proses coaching yang Ibu lakukan itu dapat berjalan lebih maksimal lagi? Apa kira-kira Bu langkah ke depan? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam proses coaching ini pastinya saya akan terus belajar untuk mengembangkan diri saya agar lebih memahami lagi proses coaching yang baik sehingga Mhm. saya dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Begitu, Bu. Iya, baik. Yang terakhir, Bu, sebelum kita tutup sesi kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses dari awal kita melakukan apa proses ini yaitu pra-observasi, kemudian tahap kedua ada observasi dan terakhir ini ada pasca observasi. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Baik, Bu, yang saya dapatkan dalam proses dari pra, observasi hingga akhirnya pada pasca observasi ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Yang pertama, di mana saya dapat menuntun si coach dalam menemukan solusi. Setelah itu, saya juga belajar cara-cara coaching yang baik menggunakan alur tirta, menggunakan rasa. Itu semua sudah saya dapatkan dalam proses ini. Begitu, Bu. Iya, baik. Berarti Ibu sudah memahami setiap kompetensi yang dimiliki oleh seorang oleh seorang coach dalam menyampaikan atau melakukan suatu observasi, ya Bu ya. Lalu Ibu sudah memahami apa setiap prinsip dari proses coaching, ya. Saya rasa Ibu sudah apa, memiliki kompetensinya tersebut. Baik Bu, mungkin sampai sini saya cukupkan dulu. Jadi, jangan lupa Ibu, saran saya untuk lebih, belajar lagi, dalam peningkatan, proses coaching yang Ibu lakukan. Dan mudah-mudahan proses coaching ini tidak berhenti sampai di sini saja dan bisa Ibu praktekkan dengan teman-teman Ibu, dengan teman-teman rekan guru Ibu di sekolah. Itu harapan saya ya Bu ya. Baiklah, saya akhiri. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih kembali atas masukannya.